Yang hangat pasca demonstrasi minggu lalu, Pak. Tiba-tiba tadi sore Presiden Prabowo merombak kabinetnya dengan mengganti 5 menteri. Menko Polkam, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini senada dengan apa yang Mahfud sampaikan minggu lalu di forum ini. Bapak mengatakan ketika saya tanya, Pak, apa solusinya supaya ini tidak berlarut-larut? Bapak mengatakan Presiden sebaiknya mengganti kabinet. Jadi persis sama dengan apa yang Pak Mahfud sampaikan. Apa komentar Pak Mahfud? Alhamdulillah, kalau saya boleh memberi isyarat atas kegembiraan saya ini, saya beri 2 jempol. Jadi bukan 1 jempol, 2 jempol untuk Presiden? 2 jempol untuk Pak Prabowo. Kalau ada sisanya, jempolnya nanti berikutnya. nunggu reshuffle berikutnya. Begini. Ya, monggo, Pak, ya. Kenapa saya katakan 2 jempol? Karena dengan adanya reshuffle ini, yang didahului dengan penyelesaian cepat terhadap kerusuhan-kerusuhan dari demokrasi, itu berarti Pak Prabowo sudah mulai mau mendengar. Sudah mulai mau mendengar aspirasi masyarakat itu. Kita tahu sampai kemarin, podcast kemarin katakan masalah kita tuh apa? Karena Pak Prabowo itu tidak mau mendengar. Atau tidak sampai pesannya ke dia? Iya, tidak mendengar dan tidak pernah merespons aspirasi masyarakat. Sampai 10 bulan dan orang betul-betul tidak direspon. Nah, analisisnya 2. Ya, 1, pesan ini tidak sampai kepada Pak Prabowo karena terlalu ada yang memagari. Lalu yang kedua, para menteri tidak ngerti apa aspirasi masyarakat itu sesungguhnya dan bagaimana mengelolanya. Sehingga macet terus. Nah, sekarang sudah terjadi demo dan kerusuhan di mana-mana, Pak Prabowo langsung merespon dengan cepat. Seperti saya katakan lalu, ada quick win yang harus dilakukan. 1, quick win pertama, redakan dulu dengan cara apapun seluruh kebrutalan dan penjarahan-penjarahan serta tindak kekerasan yang mengorbankan baik rakyat maupun aparat. Yang kedua, segera reshuffle kabinet. Karena kabinet ini tidak memenuhi syarat untuk membawa Indonesia lebih maju. Bukan karena kepintarannya, karena kalau kepintaran itu satu segi aja dari kebutuhan kabinet. Kepintaran itu satu, artinya apa itu? Kompetensi ya. Lalu yang kedua harus ada integritas. Lalu yang ketiga harus ada track record. Itu syarat. Kadang-kadang orang pintar sekali, tapi nggak punya integritas, tidak ngerti tugas juga sering ada asal diletakkan di satu tempat sebagai bagian dari political career. Nah, sekarang Pak Prabowo sudah melakukan itu. Menurut saya bagus. Syarat-syarat disampaikan tadi itu artinya itu yang menjadi kira-kira alasan Pak Prabowo mengganti 5 menteri itu? Iya, kalau saya melihat memang tidak semua 5 menteri ini karena tidak. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu? Ada pertimbangan tertentu. Seperti Sri Mulyani misalnya, saya kira integritasnya oke. Tidak ada yang mempermasalahkan? Kompetensinya oke, track recordnya oke, gitu. Tapi dia diganti. Ya enggak apa-apa, itu menang Pak Prabowo bisa mencetak kader baru selain Bu Sri Mulyani kan. Artinya Bu Sri Mulyani sudah sangat lama, sekarang harus disiapkan kader-kader baru. Atau seperti kita dengarkan beberapa kali Bu Ani sudah minta mundur katanya gitu. Gosip-gosip yang kita dengarkan. Ya, bahkan sehari pernah sampai 2 kali katanya menyampaikan itu. Tapi jawabannya dari sekarang tidak apa-apa, itu wewenang presiden sebenarnya. Kita tidak berhak lah untuk mencampuri. Yang penting presiden mendengar dulu. Itu sebagai quick win.